Ustadz Jalaluddin yang akan tilawah surat Al-Baqarah ayat 185 kepada Ustadz Jalaluddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustadz Jalaluddin dan Ustazah Rizda yang sudah membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 185 disertakan dengan sari tilawahnya. Semoga Al-Quran selalu membekas di hati kita, dan kali ini Al-Quran akan kita bedah di dalam kajian kita kali ini.
Ngaji bukan sekadar ngaji. Ngajinya di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan ampunan. Balasannya surga insya Allah. Baik, selanjutnya kepada Ketua Rohis Rumah Sakit Pemasyarakatan Jakarta, Ustadz Ahmad Jauzi yang akan memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan kajian Ramadan pada Jumat 6 Maret 2026. Pada Ustadz Ahmad Jauzi, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ibu Dr. Gigi Leni Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili Ibu Kepala Rumah Sakit yang qadarullah pada hari ini beliau ada acara di Kanwil, jadi tidak bisa bergabung untuk bersamai kita. Saya akan membacakan sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada narasumber kita Ustadz Umar Mita LC. Yang terhormat Ketua Panitia Kampung Ramadan 1447 Hijriah Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Jakarta, Bapak Aep Suargana beserta jajarannya, dan kepada seluruh pegawai baik ASN, P3K, CPNS, PPNPN, pegawai magang, dan siswa-siswi PKL yang hadir pada kajian online hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara kajian Ramadan 1447 Hijriah. Salawat salam, marilah kita panjatkan kepada haribaan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kajian Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian online ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, kita berkumpul di sini untuk mengikuti kajian Ramadan online bersama Ustadz Umar Mita LC yang pada saat ini telah hadir untuk memberikan tausiahnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Bulan yang tidak hanya melatih kesabaran kita dalam berpuasa, tapi juga untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk dalam membaca dan memahami Al-Quran. Tema kajian yang dipilih oleh panitia adalah ngaji, agar hidup lebih berarti. Ramadan bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang menghidupkan hati dengan Al-Quran. Marilah kita jadikan bulan Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi sebagai titik balik perubahan. Kita niatkan sungguh-sungguh memahami maknanya, lebih konsisten mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki pertengahan Ramadan, semoga kita semua semakin semangat berpuasa, semangat membaca kitab suci Al-Quran, dan di bulan Ramadan semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkan. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita diajarkan untuk berbuat adil, berkarya dengan ihsan, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kunci untuk mencapai kehidupan yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan untuk memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran, membaca, merenungi, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sambutan dari Kepala Rumah Sakit Pemasyarakatan Jakarta. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup, ada sedikit pantun. Mawar tumbuh di depan halaman, berwarna merah, indah di taman.
Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Paling kaya adalah Nabi Sulaiman, yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Mari kita jadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup. Demikian sambutan dari Kepala Rumah Sakit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Ahmad Jauzi yang sudah membuka kegiatan kita mewakili Kepala Rumah Sakit Pemasyarakatan Jakarta. Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh pegawai di Rumah Sakit Pemasyarakatan Jakarta dan sedikit menyampaikan Ustadz, kita juga mengajak teman-teman kita yang sedang kita rawat di sini, beberapa warga binaan yang juga mengikuti secara online juga. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pencerahan dan juga bersemangat gitu di dalam menjalani pengobatannya dan juga menjalani kehidupannya di dalam pengawasan Rumah Sakit Pemasyarakatan Jakarta. Baik, Masya Allah. Ya, begitulah kondisi di Rumah Sakit Pemasyarakatan Jakarta, Ustaz. Baik, setelah kita mendengarkan sambutan dari Ustaz Ahmad Jauzi yang mewakili Kepala Rumah Sakit, Dr. Ummu Salamah, selanjutnya tidak berpanjang kalam lagi, acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Omar Mita, LC, yang kami beri tema ngaji Al-Quran biar hidup lebih berarti. Mudah-mudahan luar biasa teman-teman semua, kita niatkan semua untuk kegiatan ini lillah gitu ya. Semoga menjadi keberkahan dan mendapatkan ilmu yang banyak dan luar biasa sehingga bisa kita juga manfaatkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustadz Omar Mita. Kepada Ustadz, disilahkan. Oke. Tentunya sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan hari ini sebagai refleksi dan perenungan kita bersama, saya menyampaikan dan menghaturkan salam kepada semua para penanggung jawab dan para panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan kajian kita secara online pada kesempatan pagi ini di bulan Ramadan. Tentunya semoga senantiasa diberikan kebaikan, senantiasa diberikan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada setiap yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman kami yang hari ini sedang berjuang, sedang berusaha memperbaiki dirinya, sedang memperbaiki hidupnya, insya Allah sesungguhnya jangan pernah berputus asa terhadap apa yang terjadi pada kehidupan kita, karena Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk kita berubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang pernah menduga seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulunya adalah pembunuh Nabi, dia merencanakan untuk membunuh Nabi, tapi hari ini namanya begitu harum bersanding dengan nama Abu Bakar dan menjadi sahabat setianya Nabi Muhammad SAW. Padahal dulunya adalah orang yang pernah merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Siapa yang tidak pernah menyangka ada seseorang yang bernama Ma'is bin Malik, walaupun beliau melakukan perbuatan sangat keji, dia berzina, tapi akhirnya beliau bertobat. Dan ternyata Rasulullah yang mengabarkan sendiri bahwasanya Ma'is bin Malik, walaupun beliau berzina dan harus menanggung hukuman ketika beliau dirajam sampai meninggal dunia, tetapi Nabi mengabarkan berita gembira. Ma'is bin Malik taubatnya telah diterima oleh Allah dan Allah memasukkan beliau ke dalam surga. Siapa yang menduga ada seorang yang bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ini kalau mas-mas, abang-abang menyaksikan dalam sejarahnya, Abu Mihjan ini peminum khamr. Dia pecandu minuman keras dan hampir tidak pernah lepas setiap waktunya dari minuman keras. Tapi akhirnya beliau melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada minuman keras. Dan akhirnya, Masya Allah, Abu Mihjan menjadi salah satu sahabat yang digoreskan namanya di dalam sejarah ketika beliau bertobat.
Allah tidak melihat lembaran yang kemarin, tapi Allah melihat bagaimana pada proses penutupnya. Ada banyak orang yang mereka ketika di penjara, tetapi akhirnya mereka berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada kondisi mereka sebelumnya. Ada pula yang menjadi ustadz, ada pula yang menjadi pebisnis yang baik ketika mereka pernah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, tapi itu dijadikan sebagai batu loncatan menuju kepada arah yang lebih baik. Ada satu hadis yang patut menjadi perenungan untuk kita. Hadisnya itu indah betul. Hadisnya apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Bisa jadi ada di antara manusia di awal kehidupannya, pada lembar hidupnya, mungkin dia banyak dosa, mungkin dia banyak maksiat, tapi bisa jadi lalu dia menyesali perbuatan yang telah dia lewati, lalu berubah menjadi lebih baik, dia bertobat kepada Allah. Dan bisa jadi Allah tidak melihat awal hidupnya, tetapi Allah melihat proses penutupnya ketika dia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan telah kembali kepada Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa bahwasanya banyak orang yang masih menaruh harapan besar kepada kita walaupun kita pernah melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan. Maka semoga kita bisa memahami tentang sebuah sabda Nabi yang sangat indah. Allah tidak melihat awalnya, tapi Allah melihat kepada penutupnya. Semoga sahabat-sahabat kami, teman-teman kami selalu diberikan oleh Allah kekuatan, hatinya lapang, selalu bersabar kalau mendapatkan cibiran, selalu lapang hatinya kalau mendapatkan hujatan. Itulah manusia. Manusia tidak semuanya mampu mencintai kita. Terkadang manusia ada yang mencibir kita, ada yang meremehkan kita. Tapi kita harus ingat, yang pertama, bahwasanya Allah saja dicibir. Allah saja banyak yang membenci. Nabi Muhammad pun banyak membenci. Saya pun juga banyak yang tidak suka dengan saya. Itulah hidup. Kita tidak bisa memaksa setiap orang cocok dan suka dengan kita. Yang kedua, kalaupun mereka mencibir kita, mencemooh kita, menjatuhkan kita, mungkin karena latar belakang kita ataupun karena kesalahan yang pernah kita lakukan, maka cibiran itu hanya sepanjang lidahnya. Dan kita tidak perlu memasukkan ke hati kita, karena ada jutaan manusia di muka bumi ini yang mereka pun dibenci oleh sebagian orang ketika tidak cocok dengan dia. Sabar, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Mari kita mulai, dan saya mendoakan semoga seluruh komponen yang ada di Rumah Sakit Umum Pengayoman di daerah Cipinang ini betul-betul menjadi rumah sakit yang dedikasinya memberikan senyuman supaya setiap para nakesnya, supaya setiap komponennya ketika hidupnya telah memberi senyum, matinya mendulang pahala, wafatnya berpulang dengan senyuman. Karena orang yang banyak memberikan senyum kepada setiap orang di sekitarnya, maka dia adalah orang yang paling besar, hidupnya akan diakhiri dengan senyuman ketika banyak orang yang telah dia berikan senyum pada hidupnya. Semoga setiap para dokter, kepada setiap nakes, kepada setiap administrasi, tim administrasi, itu terus memberikan kepada setiap orang yang membutuhkan kesehatan dan layanan kesehatan, mereka diberikan senyuman. Siapapun yang terus memberi senyum, matinya insya Allah husnul khatimah sembari dia tersenyum. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, kepada para penuntut ilmu, kepada segenap tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum daerah di Pengayoman, daerah Cipinang, kepada setiap abang-abang yang ikut menyaksikan, mas-mas yang ikut menghadiri kajian kita walaupun secara online. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita memiliki hati yang terus berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya kehidupan manusia memang tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang manusia pernah melangkah di dalam satu kesalahan dan pernah terjerumus kepada jurang kemaksiatan dan dosa. Bagaimanapun manusia memang rentan sekali untuk melakukan kesalahan. Tapi semoga kita senantiasa memiliki hati yang berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam sabdanya, di dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Belas kasihan Allah itu mengalahkan sifat
marahnya Allah dan sifat murkanya Allah pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita, menata jiwa kita. Bahwasanya kehidupan kita boleh jadi tidak sempurna. Bisa jadi pada kehidupan kita pernah melakukan goresan-goresan kesalahan yang pernah kita kerjakan, entah karena kita emosi, entah karena kita pendek akal, entah karena kebodohan kita. Tapi bagaimanapun yang telah kita lewati, kita tetap yakin betul kepada Allah, bahwasanya Allah terus memberikan rahmat kepada kita selama kita ingin kembali kepada Allah dan selama kita ingin pulang kembali kepada Allah. Tidak ada yang mencintai saya, tidak ada yang mencintai abang-abang, tidak ada yang mencintai kita selaku manusia kecuali Allah. Dan Allah mengharapkan kita untuk kembali. Dan sesungguhnya orang yang bertaubat atas dosanya itu jauh lebih baik daripada mereka yang melakukan ketaatan tetapi sombong dengan ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan. Saya ulang kembali. Siapapun di antara kita yang merasa hina dengan dosa yang pernah dia perbuat dan dia terus meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan mereka yang beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan tetapi mereka justru menjadi sombong dengan ketaatan yang mereka lakukan. Ada satu hadis dalam riwayat Muslim yang tentunya hadis ini seakan memberikan angin sejuk untuk kita. Bagaimana hadisnya? Rasulullah bersabda, kalau ada seorang manusia berbuat dosa lalu dia bertaubat, maka Allah berfirman di atas arsy-Nya, hambaku ini berbuat dosa lalu dia bertobat kepadaku karena dia yakin aku adalah Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu hamba ini melakukan dosa kembali, bertobat kembali. Allah berfirman kembali di hadapan malaikat, manusia ini dia berbuat dosa, dia bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat karena dia tahu aku adalah Zat, aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu dia berbuat dosa kembali dan bertobat kembali. Allah berfirman kembali dan tidak pernah bosan untuk mengampuninya. Manusia ini berbuat dosa, lalu dia bertobat, berbuat dosa, bertobat lagi, berbuat dosa, bertobat lagi. Karena dia tidak pernah ragu, aku adalah Zat yang Maha Mengampuni, aku ampuni lagi. Lalu manusia itu berbuat dosa lagi. Maka Allah lalu berkata dan berfirman kepada hamba itu tanpa hamba itu menyadari. Allah berfirman, maka selama kamu berbuat dosa dan selama itu pula kamu bertobat kepadaku, maka selama itu pula aku senantiasa mengampunimu. Disitulah kita paham kalau ada manusia ibarat kata melakukan 100 dosa, maka Allah memiliki 101 ampunan. Kalau ada manusia melakukan 1000 kemaksiatan, maka Allah memiliki 1001 rahmatnya yang mengalahkan murkanya. Dan inilah yang menjadikan kita, semoga kita yang hadir di sini, saya dan semuanya kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan, kita betul-betul tidak pernah bosan meminta maaf kepada Allah, karena tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah dimaafkan oleh Allah atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya zikir yang paling indah ketika di bulan Ramadan bukan subhanallah, tapi zikir yang paling indah di bulan Ramadan yaitu adalah Allahumma innaka afuun ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai hambamu yang meminta maaf, maka ampunilah aku. Ini merupakan bulan remisi. Bulan Ramadan adalah bulan remisi, ketika Allah banyak memberikan kepada kita pembebasan dari api neraka. Dan sesungguhnya semoga kita punya hati yang tidak pernah putus asa. Allah itu senantiasa memberikan ampunan sebanyak apapun dosa kita, selama kita mengakui dosa itu, menyesali dosa itu, dan kita kembali kepada Allah. Jangan lihat apa yang terjadi kemarin, tapi lihatlah bagaimana kehidupan kita di masa depan. Umar bin Khattab asalnya adalah manusia yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi, tapi siapa yang menyangka justru Umar bin Khattab menjadi salah satu manusia yang harum namanya, bersanding dengan Abu Bakar dan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya bagi kita untuk berprasangka yang baik. Semoga kita sebagai seorang Muslim senantiasa berprasangka yang baik sama Allah. Jangan putus asa. Tidak ada yang mencintai kita kecuali adalah Allah, dan salah satu konsekuensi Allah mencintai kita, Allah tidak pernah bosan memberi maaf, dan Allah tidak pernah bosan memberi maaf kepada hambanya. Maka sesungguhnya ini yang kita harus ingat. Siapapun yang dulu menjerumuskan kita dalam dosa, semoga mereka diberikan ampunan oleh Allah. Dan kita pun jangan sampai terjerumus kembali kepada dosa, supaya kita tahu
kehidupan kita sangatlah singkat, jangan dipersingkat dengan bertambah kembali dan mengulang kembali dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin kita sedang merasakan penderitaan, mungkin sedang merasakan kesulitan, maka sesungguhnya terkadang kesulitan yang tidak kita inginkan, terkadang di dalamnya ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur karena kita tidak tahu rencananya Allah untuk kita itu apa, tapi pasti rencananya Allah lebih indah dari rencana-rencana kita. Dan itulah yang menjadikan kita beruntung, kita beribadah kepada Allah, di mana Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada setiap hambanya. Allah tidak pernah berbuat kedoliman kepada setiap hambanya. Kita bersyukur atas semua anugerah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun hari ini kita pun sedang menghadapi takdir yang berat ataupun kehidupan yang sulit gitu, kita tetap harus yakin ada kebaikan yang Allah sedang persiapkan untuk kita, kepada mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara dan selalu bersyukur kepada Allah di dalam perjalanan hidupnya. Semoga kita semuanya memahami betul bahwasanya takdir ataupun peristiwa berat yang sedang kita hadapi tidak selamanya akan menjadi berat. Karena sesungguhnya pekatnya malam tidak akan terus-terusan menjadi malam. Di balik pekatnya malam ada fajar yang menyingsing. Di balik takdir pahit yang kita rasakan bisa jadi ada senyuman yang menunggu kita di masa mendatang. Ketika kita senantiasa bersyukur, kita tidak mencaci maki peristiwa, kita tidak menyalahkan Allah, kita tidak menyalahkan takdir. Siapapun yang mereka melewati setiap peristiwa dalam hidupnya tanpa mereka menyalahkan takdir dan mereka senantiasa berusaha untuk bersyukur, Allah pasti akan memberikan di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, bukan bahagia baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita dibahagiakan oleh Allah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin insyaallah. Seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kita tentunya paham bahwasanya hari ini kita berada pada satu bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika semua ketaatan, semua transaksi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi sangatlah bermakna dan menjadikan keutamaannya tidak terhingga ketika kita melakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu prime time. Bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan waktu yang terbaik ketika kita melakukan ketaatan dan merupakan waktu yang sangat baik dan waktu yang sangat strategis bagi kita untuk meminta ampunan setelah kita berusaha memaksimalkan ketaatan kita di bulan yang disebut dengan prime time di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Kita tentunya harus paham setiap ketaatan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita kerjakan sangat terpengaruh oleh kondisi waktu. Makanya ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan ibadah, bahkan ketika kita meminta maaf kepada Allah, kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dampaknya sangat besar kita dapatkan, hasilnya sangat besar kita peroleh ketika kita melakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan hanya sekedar nama, bulan Ramadan bukan hanya sekedar siklus yang berulang, tapi Ramadan itu adalah sebuah paruh waktu yang sangat Allah cintai, sampai Allah melipat gandakan setiap ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, sampai Allah sangat pemurah memberi maaf kalau itu di bulan Ramadan. Makanya analoginya kayak kita ketika melihat negeri kita tercinta. Negeri kita tercinta sering kita sebut dengan NKRI. Maka sesungguhnya ada waktu dan ada bulan yang disebut dengan bulan prime time. Apa bulan prime time yang memiliki histori, memiliki sejarah untuk negeri kita tercinta? Maka sesungguhnya negeri kita itu memiliki satu histori bulan, yang mana bulan itu sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan apa itu? Januari, Februari, Maret? Bukan. Tapi bulan yang memiliki histori yang sangat luar biasa, bahkan terkategori prime time untuk negeri kita tercinta adalah bulan Agustus. Makanya kalau kita di bulan Agustus, kita mendapatkan upacara, perayaan, festival, parade diselenggarakan besar-besaran di negara kita.
Karena apa? Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan. Bahkan remisi diberikan besar-besaran. Yang ada di Salemba, yang ada di Cipinang, bahkan ada pula yang di Nusa Kambangan, semuanya akan merasakan remisi kalau mereka berkelakuan baik, dan itu diberikan di bulan Agustus. Kenapa diberikan bukan di bulan Januari? Kenapa tidak diberikan di bulan Februari, tapi diberikan di bulan Agustus? Karena bulan Agustus itu bulan yang sangat istimewa, dan itulah yang disebut dengan bulan prime time untuk negeri kita tercinta. Sama pula, itulah adalah contoh analogi bahwasanya pada kehidupan kita pun sama. Pada kehidupan kita maka bulan Ramadan tidak bisa dipandang sebelah mata. Bulan Ramadan itu bulan besar, bulan yang memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya dan setelahnya. Karena tidak ada yang mampu mengalahkan dahsyatnya dan kandungan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Makanya kandungannya, kalau ibarat militer, kandungannya itu uranium. Ya, artinya sesuatu yang sangat berpengaruh. Kandungannya kalau dalam istilah emas itu adalah emas 24 karat. Kandungannya itu merupakan sesuatu yang besar, yang mana Ramadan itu mahal harganya, dan semoga kita mengerti dan kita memahami betapa mahalnya Ramadan pada kehidupan kita. Makanya maaf, mari kita ketika memasuki bulan Ramadan, sekarang kita sudah menuju kepada pertengahan, pada paruh yang kedua, maka sesungguhnya setidaknya kita menghadirkan kembali kesadaran pada hati kita, kesadaran pada jiwa kita. Ramadan itu merupakan prime time yang sangat luar biasa. Dan Ramadan itu memiliki dampak luar biasa pada setiap ibadah yang kita lakukan. Setelah kita memahami betapa besarnya Ramadan, dan Ramadan itu mahal di mata orang yang memandangnya mahal, dan Ramadan tidak bisa dipandang sebelah mata, maka tentunya kita pun harus paham apa salah satu di antara aktivitas favorit ketika di bulan Ramadan. Tentunya kita harus tahu ini supaya kita tidak sampai menjadi orang yang kebingungan ketika memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat. Pengen pergi ke Jakarta Utara tapi kita tidak tahu rutenya. Akhirnya kita muter-muter. Tidak sampai kita, mungkin tidak akan nyampe ke Jakarta, bisa jadi kita akan malah ke Karawang karena kita tidak tahu arah jalannya kemana. Sama, Ramadan ini merupakan kesempatan besar, Ramadan itu merupakan sesuatu yang mahal, Ramadan itu merupakan prime time yang sangat Allah cintai, dan Ramadan ini mahal di mata orang yang paham tentang dahsyatnya dan keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harusnya kita favoritkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan? Maka inilah yang menjadikan kita harus paham salah satu di antara kegiatan dan di antara salah satu amal yang difavoritkan pada bulan favorit, yaitu adalah Ramadan. Maka sesungguhnya tidak ada amalan paling favorit di bulan Ramadan kecuali adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan bisa dibilang merupakan syahrul Quran. Bulan Ramadan bisa dibilang nama lainnya adalah bulan Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sesuai dengan tema yang diambil oleh panitia. Sesungguhnya kita paham korelasi antara Ramadan dan korelasi antara Ramadan dengan Al-Quran itu sebagaimana korelasi antara ibu dengan anak. Sebagaimana korelasi antara seorang bapak dengan anak yang tidak bisa dipisahkan. Ramadan tanpa Al-Quran berarti sebagaimana seorang ibu, sebagaimana seorang anak tanpa ibu. Kita bisa membayangkan seorang anak tanpa ibu, maka dia akan cemas dan gelisah. Ramadan dan Quran itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang mereka memasuki Ramadan tanpa Al-Quran, persis sebagaimana anak kecil yang masih belia ketika dia jalan di pertengahan safar, tiba-tiba ditinggalkan sama ibunya di tengah jalan. Pastinya anak itu akan gelisah, pastinya anak itu akan menangis, pastinya anak itu sedih, dan pastinya anak itu akan kesulitan kembali ke rumahnya karena dia tidak mampu untuk mengetahui jalan pulang. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya Ramadan itu dan Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita paham bahwasanya Ramadan dan Al-Quran itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, akhirnya kita paham bahwasanya
Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu belajar membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan itu setiap bulan Ramadan. Maka Rasulullah itu membacakan kembali Quran kepada malaikat Jibril untuk dibenarkan apabila ada yang salah. Pada waktu tahun beliau meninggal dunia, Nabi membacakan Al-Quran 2 kali kepada malaikat Jibril. Ini menunjukkan kepada kita, orang-orang utama pada agama kita, mereka tahu betul betapa besarnya kandungan dan keterkaitan antara Al-Quran dengan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad membacakan Quran kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Kita juga mendapati para ulama yang lain sampai mereka meninggalkan fatwa, mereka meninggalkan taklim gitu. Ketika mereka fokus untuk berinteraksi kepada Al-Quran. Mereka betul-betul membaca Al-Quran, mereka bersama dengan Al-Quran setiap waktunya ketika di bulan Ramadan. Bahkan kita menjumpai dan kita mendapati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sampai beliau menghatamkan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan 60 kali. Tentunya logika kita begitu sulit membayangkan. 1 bulan menghatamkan 60 kali. Berarti di dalam 1 hari beliau hatam 2 kali. Saking beliau dekat sekali dengan Quran. Contoh-contoh itu untuk memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat kuat. Bahwasanya pada kehidupan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan Quran. Nah ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita harus membangun alasan. Kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran? Supaya ketika kita punya alasan, kita akhirnya bisa untuk menghadirkan kekuatan supaya kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena kalau kita tidak bisa menghadirkan alasan kenapa saya membutuhkan Al-Quran di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, saya khawatir sekali kita tidak akan konsisten untuk berinteraksi dengan Al-Quran kalau alasan-alasan yang harusnya kita pahami terlebih dahulu tidak kita mengerti. Inilah yang biasa disebut dengan strong why. Why-nya apa? Mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Dan itu sangat ditekankan ketika kita di bulan Ramadan. Ketika kita diperintahkan banyak membaca, banyak mentadaburi Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sampai tadi kita dapatkan contohnya Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Setingkat Imam Syafi'i sampai hatam 60 kali di bulan Ramadan. Sekarang mari kita bangun strong way-nya kita. Kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Entah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi penekanannya sangat kuat kalau itu di bulan Ramadan. Tapi sebelum saya menyampaikan alasan-alasan yang menjadi strong way-nya kita, kenapa kita membersamai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu kekasih hati kita, kekasih jiwa kita, ketika pada kehidupan kita, tentunya kita sepakat dulu. 2 perkara yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Yang pertama, Quran itu merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan manusia. Tidak ada yang mampu mengalahkan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad mungkin secara selintas tidak sebagaimana mukjizatnya para nabi sebelumnya yang kelihatannya super power atau yang kelihatannya powerful gitu, yang kelihatannya itu betul-betul kuat. Kayak Nabi Sulaiman, tongkatnya berubah menjadi ular, tongkatnya bisa mengubah lautan menjadi daratan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman mampu membedah lautan lalu menjadi daratan. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang sakit dan mampu menyembuhkan orang yang buta. Nabi Daud suaranya indah, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Memang betul, mukjizatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad itu luar biasa. Tapi kita harus tahu, mukjizatnya para nabi dan para rasul sekuat apapun dan membuat kita kagum dengan mukjizat itu, maka kita harus paham mukjizat itu hanya hadir ketika para nabinya masih hidup. Tapi setelah para nabi dan para rasul itu wafat, mukjizat itu hilang dan tidak bisa diwariskan. Ya, kita tidak akan pernah tahu gimana bicara dengan bahasa semut. Kita tidak tahu bagaimana bicara dengan bahasa jin. Kita tidak tahu bagaimana menyembuhkan orang yang buta dengan tangan. Kita tidak pernah tahu bagaimana tongkat bisa mengubah lautan menjadi daratan. Kenapa? Karena mukjizat itu peristiwa besar yang Allah berikan kepada para nabi untuk melemahkan ya, kaum yang membenci dan memusuhi para nabi. Dan mukjizat itu selesai dengan wafatnya mereka. Beda dengan Quran. Abang-abang tahu Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad.
Dan mukjizat ini luar biasa. Kenapa? Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi mukjizat ini terus berjalan dan tidak pernah berhenti untuk mengubah hati manusia. Ya, maka sesungguhnya kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran itu mampu mengubah manusia. Makanya kita dapati hari ini banyak orang yang mereka membaca Al-Quran, ada yang menangis, walaupun terkadang kita tidak pernah tahu artinya. Kita pernah nggak? Kita sholat di belakang imam gitu, imam yang membaca dengan suara yang indah, kita nangis. Kita sampai tersungguh-sungguh menangisnya, walaupun kita tidak tahu artinya. Dan akhirnya hati kita itu menjadi lembut setelah kita meneteskan air mata. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ada orang yang masuk Islam, ada orang yang mereka masuk Islam ketika ketika mereka membaca Al-Quran. Contohnya, ada salah satu profesor di Eropa, ketika dia membaca surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan langit yang mengetuk. Jadi ternyata di situ dalam surat At-Tariq, nanti kalian baca, surat At-Tariq itu kalau kita baca At-Tariq itu mengetuk. Namanya At-Tariq. Dan ternyata pada saat Nabi belum maju pengetahuan sebagaimana hari ini, ternyata Nabi sudah menyampaikan bahwasanya ada suara mengetuk pintu di atas langit. Dan ternyata dibuktikan hari ini ketika pengetahuan sudah menyebar dan mencapai tingkatan yang sangat jauh di atas apa yang kita bayangkan, hari ini terungkap sebuah fakta di antariksa bahwasanya di langit itu ada suara ada suara ketukan pintu yang tidak dan belum diketahui muasal suara itu sampai sekarang. Akhirnya ada profesor ketika mendengar itu dia langsung masuk Islam. Artinya walaupun Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Quran itu tetap bekerja. Luar biasa. Melembutkan hati kita, menjadikan kita bisa menangis ketika kita mendengar suara imam yang merdu. Menjadikan kita akhirnya mendapatkan berita tentang masuk Islamnya fulan, masuk Islamnya orang ketika mereka mendengar Al-Quran. Bahkan pernah ada sosial eksperimen di daerah Spanyol, bagaimana ada seseorang YouTuber, dia memasang suara murotal, diperdengarkan kepada orang yang lalu lalang. Dan rata-rata orang-orang yang lalu lalang di jalan Spanyol ini, mereka betul-betul tidak pernah mengerti tentang Islam. Karena bisa jadi Eropa itu terkena fenomena Islamophobia. Jadi mereka tidak mengerti sama sekali tentang Islam dan tidak paham tentang Al-Quran. Ketika diperdengarkan pertama kali Quran, maka seketika mereka itu langsung nangis. Dan mereka menyangka itu merupakan suara musik atau merupakan lagu daerah. Lalu mereka berkomentar, ini lagu dari negara mana? Loh, ini musiknya grup band apa? Padahal itu adalah suara Al-Quran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyangka ini suara akapela mana. Baru ketika dijelaskan itu adalah Al-Quran, itu merupakan kitab suci yang menjadi kitab sucinya kaum muslimin, baru mereka itu tertegun. Dan tidak sedikit dari mereka yang meneteskan air mata, padahal mereka non-muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Quran itu merupakan mukjizat. Yang mukjizat ini tidak pernah berhenti memberikan kebaikan, memberikan kekuatan pada kehidupan umat setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Dan sesungguhnya mukjizat ini masih bisa kita rasakan. Abang-abang ataupun saya atau seluruh kita, pernah nggak kita pas lagi suntuk gitu, kita tiba-tiba baca Quran gitu, ada ketenangan yang mengalir pada hati kita. Ada rasa hangat yang menyentuh jiwa kita ketika sedang membaca Al-Quran. Terutama ketika kita lagi suntuk, kita kecewa sama orang, lalu kita menyalakan YouTube, lalu kita mendengarkan suara Al-Quran, itu Masya Allah, kita merasakan ketenangan. Ada satu qori, ini contoh realita ya, dalam hidup saya. Ada satu qori, namanya Umar Hisham. Ini qori favoritnya anak saya nomor 6. Anak saya nomor 6 namanya Basim. Itu pernah satu waktu ketika malam, ibunya menyalakan surat Maryam. Dipilih ada salah satu qori. Nah, qorinya ini dipilih adalah Umar Hisham. Maka anak saya belum genap usia 6 tahun ketika mendengar suara itu nangis. Anak saya belum genap 6 tahun. Itu nangis dia. Lalu dia bercerita memberikan testimoni kepada ibunya. Ibunya cerita ke saya. Ibu, panggilan dia kepada ibunya, Ibu, siapa ya yang baca
kok seindah itu ya. Basim sangat ternyuh sekali, Basim senang banget dengan bacaannya. Dan saya melihat dia tuh kalau lagi gelisah gitu, pengennya kalau tidur dinyalakan suara murotal yang dibacakan oleh Umar Hisham. Peristiwa-peristiwa ini, nah, ada muncul layar. Peristiwa-peristiwa ini menjadikan kita akhirnya paham. Perkara yang kita sepakati ada dua. Yang pertama, Quran itu merupakan mukjizat terbesar pada kehidupan manusia. Mukjizat itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat itu masih bisa kita rasakan walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Sehingga siapapun yang mereka bersama dengan Al-Quran, maka mereka telah memiliki mukjizat. Mereka telah memiliki mukjizat. Jadi kalau saya, bapak-bapak dokter, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, ataupun abang-abang yang sedang menjalani kehidupannya, maka sesungguhnya ketika kita dekat dengan Al-Quran dan bersama dengan Al-Quran, kita telah mendapati satu kekuatan besar di satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan mukjizat itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Dan itu adalah Al-Quran. Yang kedua yang kita sepakati adalah bahwasanya siapapun yang bersama Al-Quran itu mulia. Apakah kita mengingat apapun yang didekatkan, apapun yang bersandingan dengan Quran itu menjadi mulia. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran namanya bulan Ramadan, menjadi bulan paling mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran turun, itu namanya malaikat Jibril. Dia menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, karena malaikat itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. Yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kedudukannya kayak Nabi Muhammad di antara para rasul. Orang yang Allah turunkan kepada Al-Quran namanya Nabi Muhammad, menjadi manusia yang paling utama di seluruh kehidupan. Tidak ada manusia yang mampu mengalahkan keutamaan Nabi Muhammad. Makanya nanti kalau kita masuk surga, tidak boleh masuk surga kecuali Nabi dulu yang masuk surga. Karena pintu surga tertutup dan akan terbuka kalau Nabi yang sudah mengetoknya pertama kali. Maka ditanya, siapa kamu? Saya Muhammad. Barulah penjaga surga berkata, ya Rasulullah, pintu-pintu surga ini tidak boleh kami buka kecuali engkau yang membukanya. Dan Nabi Muhammad ketika diturunkan Al-Quran menjadi manusia yang paling utama dunia dan akhirat. Malam yang Allah turunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita semuanya melakukan ketaatan pada malam Lailatul Qadar, tidak tidur dan memaksimalkan ketaatan, maka siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan keutamaan pahala sepanjang 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Maka disinilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya orang yang mereka itu bersama dengan Al-Quran, maka mereka itu akan betul-betul menjadi mulia. Makanya kemuliaan itu di hadapan Allah tidak bersama dengan mereka yang kaya. Secara otomatis mereka mulia, belum tentu. Kemuliaan yang ada pada agama kita tidak diberikan dan tidak dinobatkan pada orang yang terkenal. Bisa jadi ada orang yang terkenal di antara mata manusia, tapi dia menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Tapi orang yang mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dinobatkan kepada mereka yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Makanya sesungguhnya inilah yang kita sepakati. Bersama dengan Al-Quran itu merupakan perkara yang luar biasa. Satu, dia merupakan mukjizat Nabi yang tidak hilang. Walaupun Nabi meninggal dunia, tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh zaman, sampai kita hari ini pun masih merasakan dahsyatnya mukjizat Al-Quran pada kehidupan kita. Dan lihatlah bagaimana Quran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Ya. Yang kedua, yaitu adalah Quran itu menjadikan kita mulia. Ada satu kisah yang sebelum saya sampaikan strong way-nya, kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran. Ada satu kisah nyata yang pernah terjadi. Ya, di daerah Madinah. Ada seseorang laki-laki tua ingin menghafalkan Al-Quran, padahal usianya tidak lagi muda. Lalu ada seorang ulama yang menerima orang tua ini. Ditanya, berapa umurmu? Umur saya 60 tahun. Wow, umurnya 60 tahun. Ketika ditanya umurnya 60 tahun, maka ditanya, kamu pengennya apa? Saya pengen menghafalkan Al-Quran.
Maka pada saat itu ulama menyarankan kepada beliau, sudah nggak usah menghafalin Al-Quran. Kamu sudah terlalu tua. Fokus aja sholat malam, fokus aja sedekah. Insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi laki-laki tua ini bersikeras. Dia tidak mau pergi kecuali diizinkan untuk menghafalkan Quran kepada ulama ini. Akhirnya ulama ini bertanya, kenapa kamu ngotot ingin menghafalkan Quran? Iya, saya ngotot ingin menghafalkan Al-Quran karena saya mendengar satu hadis. Apa itu hadisnya? Rumah yang tidak dibacakan Quran, maka rumah itu selayak rumah kuburan. Rumah yang tidak dibacakan Quran, maka rumah itu selayak kuburan. Dan aku takut dengan hadis itu. Berarti kalau dada saya tidak ada Qurannya, berarti saya dadanya dada kuburan. Dan saya sudah tua. Dan saya khawatir dada kuburan ini akan bertemu dengan tanah kuburan. Lalu akhirnya ulama itu bertanya, lalu apa? Saya ingin hafalin Quran, Syekh. Panggilan dia kepada ulama. Saya ingin menghafalkan Quran. Akhirnya Syekh itu memberikan izin orang tua itu menghafalkan Al-Quran. Dan betul-betul orang itu setiap hari nyetor hafalan Quran. Setiap hari dia menyetorkan hafalan Quran. Dan dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 3 tahun, akhirnya orang tua ini mampu menyelesaikan bacaan Qurannya, hafalan Qurannya, selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun ketika beliau telah menyelesaikan bacaan Qurannya, Masya Allah, tidak lama setelah itu barulah beliau meninggal dunia. Persis dengan apa yang beliau inginkan. Dia ingin membawa Al-Quran di dalam hatinya, di dalam dadanya, karena Quran itu cahaya, supaya Quran yang menjadi cahaya yang disifati oleh Allah memberikan cahaya penerang pada waktu di dalam kuburnya. Ini menunjukkan kepada kita, Quran itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi Quran itu bisa mengubah kita. Dampak luar biasa itu akan kita dapatkan ketika seseorang itu memahami kemuliaan Al-Quran. Dan Quran bukan hanya sekedar Quran. Quran itu mukjizat terbesar yang tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak pernah pudar oleh zaman. Setelah kita memahami ini, barulah kita belajar strong way-nya kita. Sekaligus pula memberikan edukasi, memberikan pelajaran untuk hati kita. Supaya kita senantiasa betul-betul mampu memberikan penetrasi, memberikan kekuatan, memberikan penekanan kepada hati kita. Kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran? Setidaknya pada kesempatan yang singkat ini, maka setidaknya kita ngaji setiap waktunya. Ngaji itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Ngaji itu bukan karena kita pengen sok suci. Justru ngaji itu bagi mereka yang kotor. Kita ini semuanya kotor. Siapa di antara kita yang bersih? Ustadz sekalipun kotor. Ustadz itu hanya karena kita tidak tahu aibnya saja. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwasanya saya tidak mau berinteraksi sama Quran. Kenapa? Karena saya bukan orang suci. Loh, justru Quran, masjid itu memang diperuntukkan untuk kita sebagai pendosa supaya bersih dosa kita. Karena tidak ada manusia yang bersih. Mari kita benarkan dulu cara kita memandang Al-Quran sebagaimana kita memandang masjid. Banyak orang yang menyangka itu kurang tepat. Kenapa kamu tidak mau datang ke masjid? Iya, masjid itu, saya itu kotor. Saya tidak pantas di masjid. Justru kamu pantas di masjid. Karena Allah itu tidak memanggil mereka yang bersih. Allah itu memanggil mereka yang mau membersihkan dirinya. Dan tidak sombong ketika mereka membersihkan dirinya. Sama, Quran itu merupakan pembersih. Makanya salah kaprah kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bisa dekat dengan Quran. Ya, karena saya pendosa. Salah. Justru Quran itu tepat karena Quran itu yang membersihkan apa yang harus dibersihkan pada kehidupan kita. Supaya ketika kita memahami ini, jangan sampai kita menempatkan Quran pada satu sisi tebing dan kita pada tebing yang lain. Quran pada satu jurang, kita jurang yang lain. Kita dan Quran itu satu tempat. Dan sesungguhnya semakin kita berdosa, justru semakin kita membutuhkan Quran. Semakin kita bermaksiat, semakin kita tuh membutuhkan Quran. Kenapa? Tidak ada yang betul-betul bisa memeluk kita. Tidak ada yang bisa betul-betul memahami masalah kita. Tidak ada yang bisa betul-betul mengarahkan kita kepada jalan kehidupan kita kecuali Quran. Karena apa? Quran itu kita baca dan memberikan kepada kita jawaban atas apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita.
tanpa mereka itu mendikte kita dan tanpa mereka itu menyakiti hati kita. Orang itu tidak pernah nyakitin. Makanya yang pertama, strong way-nya kita, kenapa kita harus berinteraksi sama Al-Quran? Ya karena Quran itu merupakan jawaban dari setiap pertanyaan pada kehidupan kita tanpa kita tersakiti oleh jawaban itu. Bapak-bapak, mas-mas, abang-abang, dimanapun kita berada, kadang-kadang kita mendapatkan nasihat dari orang, belum tentu nasihatnya disampaikan dengan cara yang baik. Kadang mereka menggunakan cara yang kita terluka. Kadang-kadang mereka menggunakan intonasi, yang intonasi merendahkan kita. Kadang-kadang perkataan mereka menjadikan kita merasa disepelekan. Tapi beda. Kalau kita, kenapa kita harus berinteraksi sama Quran? Bukan hanya sekedar kita mengejar pahalanya. Jangan hanya menempatkan Quran sebagai objek untuk mendapatkan pahala. Memang betul, itu sudah kita sepakati. Dan menurut saya tidak perlu kita bicarakan kembali. Karena kita sudah tahu bagaimana Quran itu memberikan pahala untuk kita. Tapi ada sisi lain yang jauh lebih penting daripada sekedar kita mengejar pahala. Apa yang harus kita gali ketika kita berinteraksi Al-Quran? Kenapa kita harus ngaji? Karena Quran itu merupakan pembersih. Quran itu yang akan membersihkan apa yang ada pada hati kita. Quran itu yang mampu menenangkan kita. Quran itu yang mampu memberikan nasihat untuk kita. Tanpa dia menyakiti. Dan tanpa kita terluka. Kalau kita dinasihati Quran, kita tidak akan terluka. Dan kita tidak akan pernah marah kalau dinasihatin Al-Quran. Karena kita dan Quran itu bersifat private. Kita bersifat kita dan Quran itu antara kita dan Quran semata. Makanya kadang-kadang ada orang mencoba untuk langsung buka Quran. Terus di halaman yang dia buka secara tiba-tiba, di situ dia membaca. Dan tidak sedikit yang pernah saya lihat orang yang mencoba melakukan hal semacam itu. Dia merasa ditegur sekali oleh Quran yang dia buka pada halamannya secara sembarangan. Lalu ternyata ayat itu tepat berbicara tentang dirinya. Jadi kenapa kita harus bersama dengan Al-Quran? Karena Quran itu memberikan nasihat untuk kita. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat Quran. Dia tidak pernah mendikte, dia tidak pernah kasar, semua kalimat-kalimatnya indah. Dan tidak pernah sama sekali Allah itu menjadikan kita itu merasa terhina ketika kita membaca Al-Quran. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran itu tidak ada yang kasar. Ya, bahasa-bahasa Al-Quran itu tidak ada yang kasar. Ya. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran itu, maka Quran itu bahasa cintanya Allah. Makanya saya akan sampaikan kepada antum semuanya. Mari kalau nanti dibuka surat Az-Zumar 53. Ada kalimat yang menjadikan kita paham bahwasanya Quran itu betul-betul surat cintanya Allah yang memberikan jawaban untuk kita, memberikan nasihat kepada kita tanpa kita merasa tersakiti dengan nasihat yang disampaikan oleh Al-Quran. Nanti dibuka surat Az-Zumar 53. Kalau kita membaca surat Az-Zumar 53, perhatikan. Allah sedang menasihati orang yang melakukan dosa. Allah menasihati orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Abang, mas, saya, siapa di antara kita yang tidak melakukan kemaksiatan? Semuanya kita ini pendosa. Maka lihatlah kalimat yang Allah sampaikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika Allah memanggil para pendosa, Allah tidak mengatakan kepada para pendosa, "Hei para pendosa-pendosa." Allah tidak menggunakan diksi, "Hei para pendosa." Padahal Allah mampu menyampaikan, "Ya ayyuhal mujrimun," hai orang-orang pendosa. Allah mampu mengatakan itu pada firman-Nya. Tapi lihatlah, Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai orang yang melampaui batas. Hai orang yang melampaui batas. Artinya, ketika kita dipanggil, hei pendosa, sama kita, hei orang yang melampaui batas, mana yang kerasa pada hati kita? Pasti kita sepakat. Kalimat, hei orang yang melampaui batas itu lebih lembut tanpa mendiskreditkan kita dan tanpa menyudutkan kita. Dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang kita pernah dapatkan dalam hidup. Coba kita dalam hidup. Kita baru diperiksa, jadi saksi namanya. Nanti kalau kita sudah
Sudah meningkat dari saksi namanya tersangka. Kalau sudah ini terdakwa. Kalau kita nanti sudah masuk di penjara namanya narapidana. Nanti kalau sudah selesai namanya residivis. Itu nama-nama yang diberikan manusia. Tapi lihat Allah pernah nggak menyebut kita narapidana? Allah pernah nggak menyebut kita residivis? Tidak pernah. Allah menyebutnya dengan kalimat yang sangat indah. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya orang yang melampaui batas. Padahal Allah bisa nggak memanggil kita dengan pendosa? Bisa. Allah punya hak nggak untuk memanggil kita dengan kata narapidana dosa? Bisa. Allah memanggil kita dengan narapidana maksiat. Boleh bagi Allah. Karena Allah itu tidak ada yang melarang. Tapi Allah tidak pernah menggunakan itu walaupun Allah memiliki hak prerogatif. Apa yang kita dapatkan pada surat Az-Zumar 53 pelajaran untuk kita? Ngaji. Karena sesungguhnya itulah nasihat yang paling lembut yang pernah kita dapatkan. Suami mendapatkan nasihat dari istri, bisa jadi kalimat-kalimat istrinya menggunakan pemilihan kalimat-kalimat yang menohok. Seorang suami ketika nasihatin istri mungkin akan menggunakan kalimat-kalimat yang menyindir keras. Seorang bapak ketika nasihati anak bisa jadi dia menggunakan kalimat dengan nada-nada tinggi. Tapi kalau Quran enggak. Quran itu enggak. Makanya akhirnya kalau kita membaca Quran, bukan hanya menjadikan hidup kita lebih berarti, tapi kehidupan kita ketika bersama Al-Quran, maka sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk kita, para pendosa, supaya kita tahu bagaimana kita melepaskan diri kita dari dosa, dan kita mendapatkan nasihat yang terbaik, dan nasihat yang paling lembut itu nasihat kita bersama Al-Quran. Ya. Datangilah Al-Quran. Itulah nasihat yang terbaik. Dan tidak ada yang paling lembut menasihati kita kecuali adalah Al-Quran. Ustadz, kalau saya membaca tapi belum paham artinya, tetap membaca. Karena apa? Walaupun kamu belum tahu artinya dan kamu belum punya waktu dan kesempatan untuk membaca artinya, tetap baca Al-Quran. Setidaknya, walaupun Quran terkadang belum kamu tahu artinya apa, maknanya apa, dan petunjuknya apa, dia mampu membersihkan kotoran-kotoran pada hati kita. Ya, contoh nih, saya memiliki analogi sederhana. Kita datang ke pinggir lautan, lalu kita membawa jaring. Kita membawa apa biasanya untuk ikan itu? Novel? Jaring ya? Jalak. Qadarullah jalaknya rusak, banyak bolong-bolongnya. Setiap kita melemparkan, karena jalaknya itu banyak yang berlubang, tidak ada ikan yang masuk. Tapi walaupun kita tetap melemparkan jalaknya, walaupun kita tidak mendapatkan ikan, minimal apa? Jalaknya menjadi bersih. Ketika kita lempari, kita tarik, maka gesekan dengan air laut itu membersihkan kotoran-kotoran pada jalaknya. Sama kalau kita membawa tong sampah ke lautan, ke pinggir pantai. Kita pengen nyerok ikan dengan tong sampah kita. Tapi ketika kita nyerok, kita nggak dapat ikannya. Tapi minimal tong sampah kita tuh jadi bersih. Itu perumpamaan. Kita ini kadang-kadang baca Al-Quran, kita belum tahu artinya, tetap membaca. Walaupun kamu hari ini belum mengerti tentang artinya, tetaplah membaca. Kenapa kamu tetap harus membaca? Minimal itu akan membersihkan hati kita. Walaupun yang paling baik tentunya kita membaca Al-Quran supaya betul-betul dia menjadi nasihat terbaik untuk kita. Tidak ada yang paling lembut menasihati kita kecuali Quran. Yang kedua, kenapa kita harus berinteraksi sama Al-Quran terus? Yang kedua, kenapa kita berinteraksi kepada Al-Quran? Maka yang kedua, interaksi kita kepada Al-Quran terus-menerus kita berikan pada kehidupan kita. Karena Quran itu bisa memberikan jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan jawaban atas masalah yang kita jumpai dalam hidup kita. Kalau yang pertama memberikan nasihat, yang kedua itu memberikan jawaban. Contohnya saya merasakan betul peristiwa 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, Mas. 11 tahun yang lalu saya mendapatkan musibah besar dalam hidup saya. Apa musibahnya? Maka musibah saya, ibu saya meninggal dunia. Ketika saya dalam kondisi sedih sekali karena ditinggalkan ibu itu merupakan salah satu perkara paling berat dalam hidup saya. Musibah yang paling berat itu kehilangan seorang ibu. Ya. Malamnya saya masih ngobrol, paginya saya masih ngobrol, sorenya masih nelpon.
Malamnya pun ketika beliau masuk rumah sakit tiba-tiba karena kondisi jantung, beliau kena serangan jantung, itu pun sempat berkomunikasi. Dini hari Senin 11 tahun yang lalu ibu saya wafat. Ketika saya datang sudah tidak ada. Beliau sudah tidak lagi merespon panggilan saya di ICU. Bu, ketika saya datang. Itu hari paling berat yang pernah saya rasakan dalam hidup. Tapi akhirnya ketika saya mendapatkan kesedihan, menderita kepahitan hidup, sepahit-pahitnya ditinggalkan orang tua, saya mencoba untuk ayat Al-Quran yang bisa memberikan jawaban untuk saya ketika ditinggalkan ibu saya. Karena saya bayangkan kapan saya ketemu lagi dengan ibu saya. Saya baca Quran, saya membuka Al-Quran, sampailah saya pada surat ke-51. Lalu sampailah saya pada ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ada satu ayat yang ternyata ayat itu tuh memberi jawaban atas kegelisahan dan kesedihan yang saya rasakan. Ayatnya apa? Bunyinya, orang-orang yang beriman akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Artinya, siapapun keluarga yang kita cintai, kalau mereka meninggal dunia dan nanti kita menyusul mereka, kita akan dipertemukan kembali. Kita akan dipertemukan kembali. Dan tidak usah khawatir, kita dipertemukan kembali dan diperjumpakan kembali ketika sama-sama orang beriman. Loh, ayat itu seakan-akan memberikan kepada saya tetesan-tetesan yang menghilangkan haus dan dahaga yang luar biasa yang saya rasakan. Ketika saya jatuh di dalam kesedihan. Dari poin yang kedua ini akhirnya kita paham, Quran itu memberikan kepada kita sebuah jawaban. Karena kehidupan kita ini banyak sekali titik gelapnya. Kadang-kadang masalah-masalah yang kita jumpai itu disebabkan karena kita tidak mau membaca petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang sejatinya menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ada salah satu orang yang dia itu bangkrut usahanya, hancur berantakan. Ketika dia bangkrut, hancur berantakan, apa yang terjadi? Maka dia mengevaluasi dan dia mendapatkan jawaban. Kenapa dia bangkrut? Karena dia menggunakan riba. Lalu dia membaca satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Orang yang menggunakan riba maka mereka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Lalu dia berpikir, kalau diperangi manusia, masih ada teori saya bisa menang. Tapi kalau diperangi oleh Allah, bagaimana saya bisa menang? Dan jawaban itu beliau dapatkan setelah beliau bersama dengan Al-Quran. Jadi latar belakang yang kedua yang menjadi strong way-nya kita, kenapa harus bersama Al-Quran? Dan Quran itu bukan bicara masalah siapa yang pantas, siapa yang suci, bukan. Karena sesungguhnya Quran itu merupakan perkara yang sifatnya itu bisa memberikan kepada kita jawaban atas masalah-masalah yang kita jumpai dalam hidup. Makanya abang-abang, Pak Dokter, ataupun kepada tenaga kesehatan, coba apa yang terjadi pada diri kita, coba baca Quran. Minta sama Allah, ya Allah tuntun saya mendapatkan jawaban saya. Kenapa yang terjadi pada hidup saya semacam ini? Apa jawaban yang kau berikan ya Allah? Nanti Allah yang nuntun kita. Ini jawabannya ada di ayat ini. Masa Ustaz? Iya. Kenapa kita menjadi ragu? Karena kita belum pernah untuk berinteraksi Al-Quran sebagaimana semestinya. Kita hanya menempatkan Quran hanya untuk mengejar pahala. Tapi kita tidak menggali apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, maka sesungguhnya Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya Quran itu bisa menjadi media penyembuh. Dan itu bisa menyembuhkan banyak penyakit pada kehidupan kita. Ada salah satu dokter yang dia mengambil pendidikan S2 atau S3-nya. Dia mengambil penelitian, tesisnya itu mengambil tentang penelitian bagaimana dampak Al-Quran terhadap bakteri. Maka ternyata bakteri itu ketika dibacakan Quran itu ternyata dia diam, dia tidak bereaksi. Ya. Sebagaimana kita jumpai dalam banyak sekali studi, dalam banyak sekali fenomena di YouTube gitu ya. Ada gerombolan sapi yang ada di Eropa kalau tidak salah. Ada orang naik mobil, mobilnya menyalakan Quran. Lalu ketika Quran dikencengkan, kerumunan sapi yang asalnya sibuk makan rumput itu langsung diam. Dia langsung diam. Makanya dokter ini yang mengambil pendidikan sampai S2 atau S3 itu mengatakan kepada saya. Beliau berkata kepada saya secara pribadi dan meyakinkan saya.
Saya mendapati beberapa kasus pasien saya ketika mereka sudah putus asa dengan penyakitnya, lalu mereka tulus membaca Al-Quran, maka Allah memberikan kesembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Maka akhirnya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Rabbmu. Wa syifa'. Syifa itu adalah penyembuh, bukan obat. Kalau obat bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Allah tidak menyebutkan Al-Quran itu obat. Allah menyebutkan Quran itu adalah penyembuh. Kalau penyembuh, fix pasti sembuh. Beda dengan obat. Obat bisa sembuh, bisa tidak. Obat dalam bahasa Arab itu disebut dengan dawaun. Apa bedanya dengan syifa yang Allah sebutkan dalam surat Yunus 57? Allah tidak menyebut Quran itu dawaun. Makanya kita tidak membaca ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa dawaun lima fis sudur. Allah tidak mengatakan dawa, tapi Allah menyampaikan wa syifaa'un lima fis sudur. Dan Allah menurunkan kepada manusia itu syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Yang artinya kalau kita bersama Al-Quran itu banyak sekali kesembuhan-kesembuhan yang ada, yang kita rasakan. Bisa jadi dendam kita menjadi lumer ketika kita berinteraksi secara tulus kepada Al-Quran. Bisa jadi ketika kita berkeluh kesah pada perjalanan hidup kita yang berantakan, setelah kita membaca Al-Quran, kita merasakan dampaknya pada kehidupan kita. Bisa jadi di antara kita yang sedang terkubur dalam hidupnya ketika banyak masalah yang tidak segera terurai dan tidak segera selesai, lalu membaca Al-Quran, maka akhirnya Allah memberikan kepada kita kekuatan, karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Makanya Quran itu penyembuh, bukan hanya sekedar obat. Dan berapa banyak itu kekacauan di dalam jiwa kita, kegaduhan yang ada di dalam hati kita, perkara yang membuat kita depresi, frustasi yang kita rasakan itu hilang ketika kita berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Cuma masalahnya satu, kita terkadang tidak pernah berinteraksi jujur dengan Al-Quran, atau yang kedua, terkadang kita membaca Al-Quran hanya untuk mengejar pahala, tetapi tidak menjadikan Quran itu nasihat untuk kita, tidak menjadikan Quran itu adalah jawaban untuk masalah yang kita jumpai dalam hidup. Dan bisa jadi Al-Quran tidak kita yakini sebagai penyembuh atas apa yang terjadi pada kehidupan kita. Mulai sekarang, kalau orang bertanya, dimulai dari mana saya menata kehidupan? Dari Quran. Ketika kita buka Quran, yakini Quran itu adalah penyembuh. Quran itu adalah penasihat yang paling lembut untuk kita dan tidak pernah menohok dengan kalimat-kalimatnya. Dan Quran itu adalah jawaban atas seluruh masalah, problematika, pertanyaan dalam kehidupan kita yang terkadang kita pun sendiri masih susah mencari jawabannya. Inilah kenapa kita berinteraksi dengan Quran. Bukan karena kita sok suci, kita berinteraksi sama Al-Quran. Karena justru orang semacam saya, orang semacam kita yang banyak dosanya ini, tidak ada yang paling tepat untuk membersamai kita kecuali Al-Quran. Menjadikan hidup lebih berarti pada perjalanan kita. Mungkin kehidupan kita banyak dirudung masalah, banyak pertanyaan yang belum selesai, banyak hal yang menjadikan kita mudah frustasi, tidak lain tidak bukan hanya karena kita jauh dari Al-Quran. Jangan salahkan apa yang salah pada hidupmu, tapi pertanyakan sedekat apa kita dengan Quran yang bisa menjadi jawaban atas masalah yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat dan supaya bisa memberikan kembali cara pandang yang baru tentang Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ibu yang ada di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Ya, alhamdulillah. Ya, siap Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, pandangan baru kita terhadap Al-Quran itu luar biasa Ustadz ya. Mungkin tidak hanya perlu satu kali, mungkin harus berkali-kali kita diingatkan. Karena mungkin ya tadi saya tangkap dari yang Ustadz sampaikan, kita adalah pendosa yang pasti harus selalu meminta taubatan dari Allah. Dan yang terdekat dengan kita adalah Al-Quran yang bisa mengingatkan kita, yang sempat menjadi bahan
renungan buat saya tadi adalah yaitu tadi Ustadz, salah satunya adalah bahwa Al-Quran itu menasehati kita, dia tanpa bicara tapi dengan kita membacanya dia menunjukkan bagaimana menentukan kita mengambil langkah pada saat kita mendapati masalah gitu ya, Masya Allah. Ya baik teman-teman, para peserta kajian kita pada pagi hari ini, kita punya waktu kurang lebih 15 menit ya. 15 menit menjelang kurang lebih jam 11 ya. Jadi kurang lebih 30 menit ya. Kita bisa sharing atau bertanya. Ada permintaan Ustadz mungkin yang kami dahulukan adalah teman-teman kami yang sedang dalam pengobatan kepada teman-teman yang ada di gedung 2, ruang perawatan. Mungkin ada yang bisa membantu untuk memfasilitasi saudara-saudara kita, abang-abang kita yang sedang mengikuti Zoom kita juga pada hari ini. Apa ada yang bisa membantu untuk memfasilitasi untuk mereka bertanya, mereka ingin menyampaikan pertanyaan. Boleh dipersilahkan untuk yang lain yang akan bertanya, izinkan boleh menulis di kolom chat atau juga bisa raise hand, memberikan emot bertanya. Untuk sementara saya kasih kesempatan dulu untuk yang di gedung 2, apa ada yang bisa membantu? Izin teman-teman. Oke, ya sambil berjalan ya Ustadz ya, mungkin untuk yang sudah ada terlebih dahulu kali Ustadz di chat kita dari Dokter Nuni, ini pertanyaannya Masya Allah. Assalamualaikum, izin Ustadz bertanya bagaimana trik dan tips supaya kita bisa dapat khataman Quran sekaligus memahami isinya. Kemudian izin tanya, bagaimana dengan membaca Al-Quran lewat HP? Apakah tata caranya sama dengan membaca Al-Quran mushaf gitu ya? Terakhir, cobaan terberat untuk saya saat membaca Al-Quran ada rasa kantuk yang luar biasa. Bagaimana untuk menyiasatinya? Terima kasih banyak Ustaz. Ini dari Dokter Noni Ustaz, mungkin bisa dilanjut Ustaz untuk di Ibu yang semoga Allah rahmati. Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang pertama begini, sebenarnya pertanyaan Ibu hampir sama. Ini merupakan pertanyaan yang dialami oleh setiap orang. Bahkan mungkin juga tidak saya nafikan, kadang juga dirasakan oleh kami yang ditanya. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita sama-sama bisa ikhtiarkan supaya mendapatkan hasil maksimal. Yang pertama, kalau kita ingin untuk memaksimalkan, tidak ada tipsnya. Tipsnya cuma satu, yaitu adalah petunjuknya adalah kita belajar mendisiplinkan diri kita dan menetapkan target. Targetnya kita miliki dan kita tidak muluk-muluk dengan target. Misalkan sebelum Ramadan kita berkata, ya udah, insya Allah saya khatam 2 kali. Maka pastikan bahwasanya kita menghargai setiap keputusan yang telah keluar dari hati kita. Kalau bukan kita yang menghargai keputusan kita, dan kita menjadi orang yang tidak mencela-mencela terhadap keputusan pada diri kita, terus siapa lagi kalau bukan kita yang menghormatinya? Maka Ibu membuat sebuah planning, saya menghatamkan 2 kali, saya menghatamkan 3 kali. Ibu yang paling tahu aktivitasnya, Ibu yang paling tahu kesibukannya, maka pastikan bahwasanya target kita tidak melampaui kekuatan yang kita bisa lakukan. Maka milikilah planning kita berapa kali akan kita khatamkan. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin mentadaburi? Saya menyampaikan saran. Kalau di bulan Ramadan fokus saja membaca, tapi nanti di luar bulan Ramadan barulah kita mentadaburi. Pelan-pelan membacanya, dalam perjalanan kita sehari-hari tidak pernah melewatkan 1 hari kecuali kita pulang mempelajari dan membaca tadaburnya. Tapi kalau di bulan Ramadan fokus saja kita membacanya supaya betul-betul Quran ini bisa melembutkan hati kita, bisa membersihkan kotoran pada hati kita. Kotoran pada hati tidak bisa dibersihkan kecuali dengan Al-Quran. Kalau kita membersihkan kotoran mobil kita dengan cairan. Kalau kita membersihkan kotoran pada usus kita ada obat-obat antibiotik. Tapi ketika kita membersihkan hati kita tidak ada kecuali dengan Al-Quran. Maka kalau ingin untuk
mentadaburi di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan fokus membacanya. Gimana kalau kita membaca pakai handphone? Tidak ada masalah, itu termasuk wasilah dan itu merupakan media untuk menghantarkan kita. Saya sebelum-sebelumnya sering menggunakan handphone untuk membaca. Tapi terkadang saya menyadari kadang-kadang kita suka terdistract. Baru membaca ada telepon, baru membaca ada notif. Maka kalaupun kita menggunakan media, maka pastikan media itu betul-betul kita nonaktifkan supaya kita tidak mudah terdistract dengan perkataan manusia, dengan dengan sesuatu yang datang dari manusia ketika kita sedang membaca perkataan Allah dan firman-Nya. Maka pastikan dalam flight mode itu penting. Kalau saya dulu semacam itu, sekarang saya lebih nyaman dengan membaca mushaf. Saya alhamdulillah, qadarullah, saya tiba-tiba melihat mushaf bapak saya gitu. Dan mushaf itu menemani bapak saya. Akhirnya saya memutuskan Ramadan ini saya membaca dengan mushaf, walaupun memang berat. Tapi saya niatkan dengan membaca mushaf itu lebih terasa emosionalnya. Terus saat kita membalikkan halaman itu lebih kerasa gitu loh. Dan terutama juga kalaupun saya niatkan pula supaya bisa memberikan pahala untuk mendiang bapak saya ketika Qur'annya yang menjadi salah satu warisan beliau, saya lazimi untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang membaca mushaf itu lebih memberikan sesuatu yang tidak sama dengan handphone. Kayak kita membaca buku online atau e-book dengan kita membaca buku kertas. Kita sensasi ketika menyepak kertasnya, ketika kita membalikkan halamannya, itu menurut saya lebih nikmat yang kedua. Walaupun saya tidak bisa paksakan setiap orang harus sama dengan apa yang menjadi pengalaman saya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga apa tadi Bu? Saya lupa. Ya itu deh, HP udah selesai Ustaz. HP, Ya. membaca Quran, kantuk Ustaz, kantuk. Ya, gimana sih ngantuk? Nah, sebenarnya gini, kalau memang kita ngantuk, jangan memaksakan. Daripada nanti kita membaca dalam kondisi ngantuk, akhirnya bermasalah pada setiap pelafatannya. Pilih waktu-waktu yang kita merasa waktu-waktu itu merupakan golden time untuk kita. Kan setiap orang beda-beda. Imam Nawawi contohnya. Imam Nawawi menempatkan bahwasannya waktu habis subuh itu golden time bagi beliau. Sehingga beliau itu menyarankan bagi penuntut ilmu untuk membaca Al-Quran habis subuh. Tapi kalau kita habis subuh merasa banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang harus segera kita selesaikan, ya tentunya tidak setiap orang harus sama. Kapan waktunya kita maksimal? Oh, waktunya maksimal jam 9 ketika anak-anak sudah tidur. Karena saya punya anak 3, saatnya sudah. Setiap orang memiliki waktu sendiri-sendiri. Sebagaimana kaidahnya kita kan, waktu jam 3 sini tidak sama dengan waktu jam 3 di daerah Papua. Artinya setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Pastikan ketika kita membaca Quran pada waktu terbaik kita. Kalau kita ngantuk, sebenarnya simpel. Kalau kita ngantuk, maka cepatlah kita mengambil air wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu ngantuk, sedang membaca Quran, maka yang dilakukan adalah tidur aja. Tidur. Tapi niatkan, ya Allah saya tidur untuk mengembalikan energi saya supaya nanti bisa membaca Quran dengan lebih khusyuk. Tidurnya kita pada saat ketika kita berdialog dengan semacam itu kepada Allah, tidurnya kita itu pun akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Allah itu ketika memberikan kepada kita perintah, Allah selalu memberikan rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Maka manfaatkanlah setiap rukhsah itu. Kalau kita safar, ya sudah, dikosor jadi 2. Itu kan keringanan. Sama kalau kita ngantuk, nggak usah dipaksain. Daripada nanti akhirnya makhrajnya jadi berantakan, lafadznya jadi berantakan. Maka yang kita lakukan tidur dulu aja. Minta tidurnya itu 15 menit ya Allah, 20 menit ya Allah, setengah jam ya Allah. Setelah itu bangun dalam kondisi lebih segar. Dan itu pun merupakan bagian dari ibadah. Jangan dikira ketika kita tidur, pada saat ketika membaca, tidurnya kita tidak bernilai pahala. Tidak, justru bernilai pahala. Kalau kita hadirkan niat, kita tidur sebentar ya Allah, mengembalikan energi kita supaya kita bisa lebih khusyuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu ngantuk, tidur aja, nggak usah dibuat berat. Allah tidak pernah memberat-beratkan kita. Nah itu mungkin 3. Ya, lanjut nih ada dari Ibu Aulia, Ustadz. Untuk Ramadan, seorang wanita kan ada uzur, itu mengalami
datang bulan. Nah, apakah masih bisa melanjutkan membaca Al-Qur'annya, Ustadz? Gitu dari Bu Ya. Khotin. Yang pertama, bagi ibu-ibu yang datang bulan, pertama harus ridho. Karena sesungguhnya yang memberikan kepada kita siklus bulanan adalah Allah, yang kita baca firman-Nya Allah. Dan tidak perlu bagi kita membenturkan Allah yang memberikan kepada kita siklus bulanan dengan Allah yang kita baca firman-Nya ketika kita membaca Al-Quran. Ini yang paling penting dulu. Karena banyak perempuan yang terkadang ketika pas Ramadan sedang semangat-semangatnya, ketika dia siklus bulanan, dia menyalahkan siklus bulanannya. Malah haid gitu. Kata-kata semacam itu tampaknya ringan, tapi itu berat di sisi Allah. Kadang-kadang ketika kita umroh sudah mau mengambil mikot gitu, tiba-tiba haid. Ya Allah, umroh mahal-mahal malah haid. Padahal ketika Allah memberikan kepada kita haid, walaupun kita sedang mengambil umroh ataupun kita di bulan Ramadan, itu merupakan haknya Allah. Dan itu tanda kasihnya Allah. Ibu ketika haid, maka sesungguhnya amalan ibu tetap berjalan. Sebagaimana ibu melakukan amalan itu di waktu suci. Itulah indahnya agama kita. Jadi apa yang tidak kita lakukan ketika kita haid, tapi amal itu kita kerjakan di waktu suci, maka amal-amal itu yang akan dimanfaat. Amal-amal itu tetap dicatatkan oleh Allah untuk kita. Dan ini yang kita harus paham. Yang kedua, gimana kalau kita haid, Ustaz? Maka sesungguhnya kalau ibu harus membaca, maka pastikan tidak bersentuhan dengan mushaf. Inilah pendapat yang saya pilih. Pendapat yang lebih mengedepankan kehati-hatian. Tidak mendekat kepada mushaf. Atau tidak berinteraksi secara skin to skin dengan mushaf. Maka yang bisa kita lakukan mungkin kita banyak mendengarkan suara murotal di YouTube. Ya, kita sambil tidur kita dengerin. Maka sesungguhnya nilai keutamanya pun besar. Dan itu pun diperlukan oleh wanita haid. Kenapa diperlukan oleh wanita haid? Wanita haid itu rentan sekali untuk mendapatkan gangguan setan. Justru dengan mendengarkan Al-Quran, itu akan menjadi proteksi, menjadi benteng untuknya. Supaya setan dan jin tidak masuk dan memporak-porandakan pertahanan kita ketika kita sedang dalam kondisi siklus. Wallahu a'lam. Oke, ya. Dilanjutkan dengan Dokter Meta. Dia pertanyaannya, apakah ada ancaman, Ustaz, bagi orang yang sudah menghafal, tapi ya karena lalai, jadi ada beberapa yang terlepas dari hafalannya. Gimana nih, Ustaz? Kenapa Ibu? Maaf. Jadi ada orang yang sudah menghafal Al-Quran, tapi karena kelalaiannya sehingga banyak hafalannya yang terlepas. Apa ada ancaman untuk orang-orang yang seperti itu yang tidak menjaga hafalannya, Ustaz? Kalau dia betul-betul melalaikan, tentunya itu merupakan bagian dari sesuatu yang harusnya tidak perlu terjadi pada kita dan menimpa kepada kita. Karena kalau memang sengaja untuk melalaikan, memang ada sebagian para ulama yang mengatakan itu berdosa. Ada yang mengatakan tidak sampai dosa, tapi itu sudah sampai dalam perkara, tapi sampai pada perkara makruh. Maka saya tidak perlu untuk merumitkan di antara pendapat itu. Yang perlu untuk kita lakukan, ulangi lagi murojaah. Ya. Tanda cintanya kita kepada Al-Quran itu menghafalnya. Tapi tanda setianya kita kepada Al-Quran itu menjaga hafalan kita. Jadi maka kita bersama Al-Quran itu butuh dua. Kita butuh cinta dan kita butuh kesetiaan. Tanda cintanya kita sama Quran, kita menghafal. Tanda cintanya kita kepada Al-Quran, kita menghafal. Tanda setianya kita kepada Al-Quran, yaitu adalah dengan menjaganya, mengulang-ulang hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, menjaga cinta dan setia dengan Al-Quran. Ya, dilanjutkan mungkin ini ada yang ingin bertanya tentang orang tua ya. Bagaimana Ustadz sikap kita kalau kita melihat orang tua yang tidak sholat, namun berpuasa, gitu ya. Sebagai anak, apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Pertama, kalau kita mendapati orang yang kita cintai melakukan pelanggaran, pertama kali adalah memaksimalkan serangan udara. Serangan udara itu adalah dengan kita melangitkan doa setiap waktunya. Karena terkadang jangan buru-buru kita dengan serangan darat, langsung menasihati, langsung menyalahkan gitu. Walaupun jelas ya, orang yang berperilaku dengan puasa tapi tidak sholat itu salah. Itu kayak dia menggali lubang dan tutup lubang. Tapi terkadang yang harus kita lakukan, step yang pertama itu apa? Memaksimalkan doa.
Karena doa itu serangan udara. Nabi Muhammad ketika sebelum mendakwahi langsung Umar bin Khattab dengan kalimat-kalimatnya, Nabi Muhammad itu memulai dakwah kepada Umar bin Khattab itu dengan serangan udara. Ya Allah, tunjukilah Islam kepada dua orang ini. Yang disebutkan oleh Nabi adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Dan Allah lebih memilih Umar bin Khattab untuk mendapatkan hidayah. Terkadang orang yang kita cintai melakukan kesalahan bukan karena mereka sejatinya buruk, tapi kita pun terkadang kurang mengevaluasi. Mungkin kita banyak kurang mendoakan. Anak kita nakal, suami kita salah, istri kita bengkok, itu ya karena kita belum tulus mendoakannya. Karena doa mengubah yang mustahil menjadi mustajab, dan doa itu memberikan kepada kita hasil yang tidak pernah kita duga. Doa itu mengubah yang jauh menjadi dekat. Doa itu mengubah sesuatu yang kita melihatnya putus asa menjadi sebuah harapan ketika kita mendoakan. Maka ketika kita memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, ada dua. Pakai serangan darat dan pakai serangan udara. Jangan buru-buru pakai serangan darat. Mulailah dengan serangan udara lebih dulu, karena itu lebih efektif. Lihat itu. Ketika kita melihat pertempuran era abad terakhir atau pertempuran era mutakhir. Sekarang pertempuran itu selalu dimulai dengan serangan udara dulu. Nanti kalau sudah betul-betul maksimal serangan udara, baru nanti pasukan daratnya berjalan. Seharusnya semacam itu pula ketika kita mendoakan orang yang kita kasih dan orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Di emut, ya baik, terima kasih. Ya Ustadz, masih ada beberapa Ustadz ya, kita masih ada sekitar 7 menit lagi. Ini ada dari teman kita yang bertanya, bagaimana memaknai sebenarnya hidup itu kesulitan yang dialami itu sebagai ujian atau sebagai cara Allah untuk menaikkan derajatnya atau juga sebagai hukuman, Ustadz. Jadi mungkin beberapa kita mungkin merasakan bahwa kita punya masalah. Apakah ini ujian ataukah ini cara Allah untuk menaikkan derajat kita atau ini sebagai hukuman gitu. Ada hal yang mungkin kita bisa sharing, Ustadz. Iya. Sebenarnya begini, saya tidak terlalu memusingkan apakah ketika kita mendapatkan satu perkara itu apakah ujian, ataukah itu merupakan azab, ataukah itu merupakan musibah. Karena inti dalam tiga perkara itu benang merahnya satu. Sama-sama Allah menegur supaya kita kembali kepadanya. Itu yang paling penting. Tidak perlu bagi kita terlalu fokus untuk memusatkan pandangan kita. Apakah ini musibah, apakah ujian. Enggak terlalu penting bagi kita. Yang penting itu apakah kamu merespon tidak. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan respon yang diharapkan. Apa yang diharapkan pada respon itu? Yaitu supaya kita kembali kepada Allah. Azab Allah berikan kepada kita, kalaupun kita masih hidup tujuannya satu, supaya kita bertobat dan kembali sama Allah. Musibah, kalaupun Allah berikan kepada kita, itu pun juga dengan sebuah satu tujuan, supaya kita kembali sama Allah. Bahkan ujian pun Allah berikan kepada kita, selain menggugurkan dosa, menaikkan derajat kita pun sama, supaya kita kembali merintih kepada Allah. Intinya sama benang merahnya. Jadi kalau kita sedang menghadapi satu masalah, tidak perlu bagi kita memetakan apakah ini azab, apakah ini fitnah. Tidak perlu. Tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apakah kita merespon tidak dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan, kita kembali kepadanya ketika kita sedang mendapatkan kegetiran hidup. Kadang-kadang kegetiran hidup itu Allah hadirkan kepada kita supaya kita tersadar. Makanya ada orang yang terbentur baru tersadar. Ada orang yang terbentur baru terbentuk. Dan itulah intinya. Membentuk kesadaran supaya kita terbentuk menjadi insan yang betul-betul memahami kesalahan dan kemaksiatan yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya Ustadz ya. Ini ada satu pertanyaan dari warga binaan yang sedang dirawat ya Ustadz ya. Pertanyaannya, saat ini kita sedang sakit dan tidak mampu berpuasa serta tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana agar Ramadan kita bisa bermanfaat, Ustadz? Kalau sedang sakit dan tidak bisa membaca Al-Quran, maka ketika lisan kita sedang diuji oleh Allah,
pasti Allah memberikan gantinya dengan dua telinga yang masih bisa mendengar. Jadikan dua telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Maka itu pun cara kita untuk menikmati kedekatan kita dengan Allah. Allah terkadang memberikan kita satu ujian, tetapi Allah memberikan penggantinya. Ada orang yang diuji dengan mata, tetapi telinganya sensitif. Ada yang diuji dengan telinga, tetapi kakinya kuat. Manfaatkan rezeki apa yang Allah berikan kepada kita. Memang betul lidah kita lagi keluh, lidah kita lagi berat untuk melantunkan, tapi kita masih punya telinga. Yang telinga ini masih bisa kita berikan, supaya telinga ini kita manfaatkan dalam perkara yang Allah ridhai. Allah a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya rangkum aja Ustadz ya, karena ini mungkin sama-sama agak sedikit berkaitan gitu ya. Yang satu dari Dokter Evi, yang satu dari Dokter Alima. Jadi dari Dokter Evi sendiri itu bertanya, aktivitas kita ini mungkin berbeda-beda. Tadi sudah saya sempat Ustadz sampaikan, ada yang bisa dibaca Al-Quran itu pagi hari, tapi ada beberapa sebagian teman-teman kita zikir pagi dulu atau baca Al-Quran dulu nih gitu kan, atau apa nih yang mau kita lakukan gitu ya, sama-sama merasa penting tapi kok kayaknya kita butuh kekuatan nih, mau zikir dulu sebelum berangkat tapi Al-Quran kita belum selesai gitu. Nah, dan mungkin di samping itu disambung dengan pertanyaan Dokter Alima juga ya, kita memanfaatkan waktu-waktu akhir-akhir ini apa yang harus kita kejar menjelang Ramadan, tinggal selesai beberapa saat lagi Ustadz. Itu mungkin Ustadz. Halo? Ya, siap Ustadz. Ya. Apa lagi? Terkait dengan waktu zikir Ustadz. Waktu Zikir gimana? di pagi hari, atau kita baca Al-Quran dulu nih, karena kita kejar-kejaran nih untuk berangkat ke kantor. Oh gitu. Apa yang mesti kita dahulukan? Ya. Semua amal itu tergantung pada waktunya, Ibu. Karena sesungguhnya amal itu yang paling baik bukan amal yang kita paksakan, tapi amal yang paling baik itu yang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika ditanya apa amalan yang paling utama, jawaban Nabi itu berbeda-beda. Kadang Nabi menjawab sholat tepat waktu, kadang Nabi menjawab berbakti kepada orang tua. Kenapa berbeda? Redaksi pertanyaannya sama, tapi jawabannya bisa berbeda. Karena amal yang terbaik itu disesuaikan dengan kondisi. Ya, misalkan kita dalam kondisi bapak kita lagi sakit, maka jangan baca Al-Quran. Rintihan bapakmu itu lebih penting untuk kamu respon, kamu penuhi, itu jauh lebih utama daripada membaca Al-Quran pada saat itu. Seorang dokter nih ketika lagi operasi gitu, qadarullah waktu pagi, maka kalau ditanya mana yang paling utama, baca Quran atau menangani sampai selesai operasinya, ya menangani operasi sampai selesai. Jangan dengan alasan saya belum zikir pagi, akhirnya pasiennya ditinggal, kemudian nafasnya nyap-nyapan gitu, lalu dokternya dicari, mana dokternya, maaf lagi zikir pagi. Tidak bisa. Kalau kita lagi dalam kondisi dibutuhkan, maka amalan yang paling utama adalah memenuhi orang yang sangat membutuhkan kita. Makanya ketika dalam kondisi semacam itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau waktu pagi, ya waktu pagi yang paling utama zikir dulu. Setelah zikir baru nanti kita sambung di waktu yang kita rencanakan, kita baru membaca Al-Quran. Waktu pagi, sore lebih utama prioritas dulu zikir dulu, baru kita beraktivitas membaca Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, ya mungkin di akhir pertanyaannya, apa yang bisa kita kejar Ustadz di akhir-akhir perjalanan kita untuk Ramadan, semakin hari semakin bertambah waktunya, berarti semakin lagi kita bertemu dengan Syawal gitu. Apa yang bisa kita kejar dan yang kira-kira mampu kita lakukan untuk mengejar ketinggalan kita Ustadz di Ramadan ini Ustadz? Mengejar ketertinggalan kita di bulan Ramadan itu tentunya adalah memperbanyak istighfar kita dari atas kelalaian kita yang telah kita lalui. Kalau waktu kita sempit, permintaan kita banyak, maka fokuslah meminta maaf kepada Allah dan fokuslah meminta ampunan kepada Allah. Maka ketika kita sadar selama hampir 2 pekan yang telah kita lalui ada banyak kekurangan, maka perbanyak istighfar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, inilah yang kita langitkan setiap waktunya supaya Allah menerima permintaan maaf kita, mengembalikan kekuatan kita, menambahkan energi kita pada sisa kehidupan Ramadan yang ada di depan kita. Allah bisa. Masya Allah. Ya, mungkin itu sudah menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban ya Ustadz ya, yang luar biasa di bulan Ramadan ini gitu ya. Di kajian Ramadan, ngaji Al-Quran biar hidup lebih berarti. Sebenarnya kalau menjadi gambaran sendiri buat saya mendengarkan bahwa bukan bukan Al-Quran yang butuh kita, kita yang butuh Al-Quran gitu ya. Kita yang memang membutuhkan Al-Quran itu sebagai jalan kita untuk mendekat kepada Allah dan Allah menjaga kita dengan Al-Quran, Masya Allah. Ya, tidak banyak mungkin yang bisa saya ambil resumenya. Mungkin masing-masing yang mendengarkan bisa merangkum apa yang menjadi catatan penting ya, penting yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin ada yang mendapatkan bahwa zikir yang terbaik adalah saat meminta ampunan kepada Allah itu, walaupun mungkin manusia berkali-kali melakukan kemaksiatan, Allah tidak pernah lalai dan Allah tidak pernah lupa gitu ya dengan hambanya gitu ya, dan Al-Quran itu menjadi pengingat kita dan menjadi salah satu jawaban di kala kesusahan-kesusahan melanda kita, dan banyak sekali kerinduan-kerinduan yang harus kita sampaikan melalui Al-Quran, dan mungkin kerinduan-kerinduan Allah untuk berbicara kepada kita melalui Al-Quran gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Di akhir kajian Ramadan ini, tafadhol kepada Ustaz Omar Mita, kita minta untuk memimpin doa agar keberkahan menjelang kita mengikuti Ramadan yang akan bentar lagi berlalu gitu ya. Semoga keberkahan-keberkahan para peserta yang mengikuti Zoom ini juga diberikan kekuatan untuk selalu mengaji, selalu mengikuti, mendekat kepada Allah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz, tafadhol maskur. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya Allah ya Rahman, yang sempurna di dalam nama, sempurna di dalam zat-Nya, kehidupan kami, limpahkanlah rahmat ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dalam setiap rahmat dan setiap goresan keberkahan pada perjalanan hidup kami. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, lapangkanlah jiwa kami, senantiasa menjadikan Al-Quran pemimpin dalam kehidupan kami, dan senantiasa menjadikan Quran adalah teman terbaik dan teman terindah pada kehidupan kami di dalam kehidupan berkeluarga. Berkahilah dalam setiap urusan kami ya Allah, dan jadikanlah kami senantiasa mampu mengamalkan dan senantiasa mampu berbuat dengan apapun yang Engkau cintai dan apapun yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah kami dari perkara dan perkataan dan perbuatan yang menjauhkan kami dari cintamu dan menjauhkan kami dari ridhomu dalam kehidupan kami ya Allah. Berkahilah kami ya Allah, dan jadikan Al-Quran mampu memberi syafaat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kami. Jadikan Quran menjadi petunjuk, jadikan Quran menjadi cahaya atas kegelapan hati kami, dan jadikan Quran menjadi penyembuh atas apa yang menjadi penyakit pada hati dan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, barakallah. Baik, teman-teman, dari pesanan panitia kita untuk bisa membuka on-cam untuk foto bersama terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi kegiatan kajian Ramadan pada pagi hari ini. Boleh minta tolong kepada rekan-rekan panitia yang lain? Iya, bisa disiapkan. Oke. Baik, bisa kasih aba-aba teman-teman yang ada di IT yang bisa membantu, Mbak Wita. Ya, Umi. Oke. Ya. Kita punya berapa slide, Mbak Wita? Ada 2 slide, Umi. Siap. Izin Umi. Baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, Umi. 1, 2, 3. Sudah, Umi. Alhamdulillah, wa syukurillah nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kajian Ramadan
tentang ngaji ya, ngaji Al-Qur'an agar hidup lebih berarti, Jumat 6 Maret 2026. Alhamdulillah ditutup dengan luar biasa, dengan bertaburannya keberkahan, bertaburannya doa, dan bertaburannya kenikmatan. Ya, kenikmatan bisa bersama-sama membersamai kita juga bersama Ustadz Omar Mita yang luar biasa memberikan kita banyak ilmu-ilmu yang akan menjadi bekal kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan ya. Yang terpenting menjadi cahaya buat kita. Ilmu itu adalah cahaya ya Ustadz ya. Ilmu adalah cahaya, sehingga cahaya itu harus kita jaga. Dan Al-Quran sebagai mukjizat yang juga mukjizat itu dititipkan untuk kita juga, kita selalu baca dan kita selalu amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya selaku MC dan moderator beserta panitia mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan kami pada kajian Ramadan pada hari ini. Kami mohon dimaafkan, hanya Allah lah sebaik-baik pemberi maaf. Dan kepada teman-teman semua, jazakumullah khairan jaza, dan juga kepada Ustadz Omar Mita, luar biasa, jazakumullah khairan jaza dari kami ucapkan, dan semuanya menjadi keberkahan buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu Ustadz, mohon maaf ya.